Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andayani, salah satu mahasiswa ekonomi dan bisnis prodi akuntansi. Di sini tujuan saya membuat video yaitu untuk menanggapi mata kuliah saya yaitu metode penelitian dengan judul teknik analisis data dalam metode etnografi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik analisis data metode etnografi adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada pengamatan yang mendalam terhadap kehidupan sosial suatu komunitas atau kelompok budaya tertentu. Penelitian dalam etnografi tidak hanya mengumpulkan data dari luar, tetapi juga terlibat langsung dengan komunitas yang diteliti untuk memahami nilai, norma, dan praktik sosial yang ada. Menurut Spradley tahun 1979, etnografi adalah upaya untuk memahami dunia sosial dari perspektif orang-orang yang mengalaminya. Oleh karena itu, metode ini sangat cocok digunakan untuk meneliti fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka atau statistik. Di sini juga tujuan analisis data dalam metode etnografi terbagi menjadi 4 analisis. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pola sosial dan interaksi dalam komunitas tertentu. Yang kedua yaitu menjelaskan makna budaya dari perspektif anggota komunitas itu sendiri. Yang ketiga yaitu memahami perubahan sosial dan bagaimana individu beradaptasi dalam suatu lingkungan sosial. Dan yang terakhir yaitu menyusun deskripsi mendalam yang dapat memberikan wawasan kepada pembaca tentang kehidupan suatu kelompok sosial. Di sini saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data dalam metode etnografi. Yang pertama yaitu observasi partisipatif, yaitu adalah metode utama dalam penelitian etnografi. Dalam metode ini, peneliti tidak hanya mengamati, tetapi juga berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tingkat observasi partisipatif. Yang pertama yaitu observasi penuh, yaitu peneliti berperan sebagai anggota komunitas tanpa mengungkapkan identitas sebagai peneliti. Yang kedua yaitu partisipasi aktif. Peneliti terlibat dalam aktivitas komunitas namun tetap mempertahankan identitas sebagai peneliti. Partisipasi moderat. Ini yang terakhir ya. Peneliti berinteraksi secara terbatas dengan komunitas. Terus juga ada observasi pasif, yaitu peneliti hanya mengamati tanpa berinteraksi langsung. Yang kedua yaitu wawancara mendalam. Wawancara mendalam di sini yaitu etnografi bersifat fleksibel dan terbuka. Dapat juga wawancara tidak terstruktur, yaitu mengalir seperti percakapan biasa tanpa daftar pertanyaan tetap. Yang kedua, wawancara semi terstruktur memiliki pedoman umum tetapi tetap memberikan ruang bagi responden untuk berbicara lebih luas lagi atau lebih bebas. Di sini juga ada wawancara naratif, yaitu responden menceritakan pengalaman hidupnya secara mendetail. Di sini juga ada catatan lapangan dalam etnografi mencakup berbagai bentuk data. Deskripsinya yaitu di sini ada tentang lingkungan, interaksi sosial dan kegiatan. Catatan relatif tentang interpretasi awal dan perasaan peneliti saat berada di lapangan. Ada beberapa artefak dan dokumen budaya yang digunakan dalam analisis etnografi, bisa berupa teks tertulis, foto, video, atau benda fisik yang memiliki makna budaya bagi komunitas yang diteliti. Yang ketiga yaitu teknik analisis data etnografi. Yang pertama yaitu tahap analisis data dalam metode etnografi dilakukan secara bertahap. Di sini juga ada langkah-langkah utama dalam analisis data etnografi. Yang pertama yaitu transkripsi dan perorganisasian data. Data dari wawancara dan catatan lapangan ditranskrip ke dalam bentuk tertulis. Semua data diorganisasikan berdasarkan kategori yang relevan.
Misalnya berdasarkan waktu, lokasi, atau subjek wawancara. Yang kedua yaitu coding atau kategorisasi. Coding terbuka mengidentifikasi tema-tema awal dari data tanpa kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu coding aksial, yaitu menghubungkan beberapa kategori yang telah ditemukan untuk membentuk pola tertentu. Yang ketiga yaitu coding selektif, memilih kategori utama yang menjadi fokus analisis. Sebagai contoh, dalam penelitian etnografi tentang komunitas nelayan, kategori yang mungkin muncul adalah ritual sebelum melaut atau kepercayaan terhadap laut dan pola komunitas antara nelayan dan lain-lain. Di sini juga ada analisis tematik dan pemetaan pola sosial. Peneliti mencari pola interaksi sosial yang muncul dalam komunitas yang diteliti. Tema-tema utama yang dieksplorasi lebih dalam untuk memahami hubungan antara individu dan kelompok. Yang keempat yaitu triangulasi data. Untuk memastikan validitas temuan, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumen budaya. Triangulasi dapat dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber data atau meminta konfirmasi dari anggota komunitas. Yang kelima yaitu interpretasi kontekstual. Data diinterpretasikan berdasarkan perspektif budaya komunitas yang diteliti. Hasil analisis dibandingkan dengan teori sosial atau antropologi yang relevan. Yang keenam yaitu penyusunan narasi etnografi. Data dianalisis dalam bentuk deskripsi mendalam yang menghidupkan pengalaman nyata komunitas yang diteliti. Narasi dibuat dalam bentuk cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari komunitas dengan detail yang kaya. Yang keempat yaitu contoh penerapan analisis data dalam penelitian etnografi. Di sini contohnya yaitu judul penelitiannya yaitu tradisi gotong royong dalam masyarakat pedesaan. Tahap analisisnya yang kalian dapat analisis yaitu pertama pengumpulan data. Penelitian tinggal selama 3 bulan di desa untuk mengamati kegiatan gotong royong. Wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat dan warga desa. Catatan lapangan mencatat bagaimana gotong royong dilakukan dalam berbagai konteks, yaitu panen, membangun rumah, atau perayaan desa. Yang kedua yaitu analisis data. Kalian bisa menganalisis data dari coding awal, mengidentifikasi tema seperti kepercayaan terhadap kebersamaan atau hubungan sosial dalam gotong royong dan perubahan pola gotong royong akibat modernisasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari observasi, wawancara, dan dokumen sejarah desa. Narasi etnografi disusun untuk menggambarkan bagaimana gotong royong menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat desa. Yang ketiga, temuan. Gotong royong bukan hanya bentuk kerjasama, tetapi juga menjadi sarana memperkuat hubungan sosial dan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal. Perubahan sosial seperti urbanisasi dalam modernisasi mengurangi intensitas gotong royong, tetapi masih bertahan dalam konteks tertentu. Dari materi yang di atas yang telah saya sampaikan, di sini saya telah mengambil kesimpulan yaitu teknik analisis data dalam metode etnografi bersifat eksploratif, reflektif, dan berulang. Analisis dilakukan melalui proses pengumpulan data secara mendalam, transkripsi, kodifikasi, serta interpretasi yang mengaitkan temuan dengan konteks sosial dan teori yang relevan. Keakuratan analisis diperkuat dengan triangulasi data, memastikan hasil yang valid dan kredibel. Keseluruhan proses ini menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang pola perilaku, nilai, norma dalam suatu komunitas, yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi, deskripsi yang kaya akan konteks. Keberhasilan analisis etnografi bergantung pada keterlibatan insentif penelitian dalam kehidupan komunitas yang diteliti, serta keterbukaan terhadap dinamika dan makna yang muncul selama penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf atas materi yang kurang jelas atau tidak bisa dipahami. Karena saya manusia bukan nabi, boy. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action.